Krisno, DGP Angkatan 7 dari SMP Negeri Kota 13 Bandar Lampung. Saya akan melakukan coaching bersama rekan saya bernama Bu Eli. Selamat sore Bu Eli, apa kabar nih? Selamat sore, Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kabar baik Pak, kabar baik Bu, gimana nih? Saya mengganggu waktu Ibu enggak nih? Saya ingin mengutarakan apa permasalahan saya nih Bu. Ya, enggak loh, Pak. Kebetulan sore ini tugas-tugas semua sudah selesai semua. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya ya terkait dengan supervisi kemarin nih. Iya, dengan senang hati loh, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi nih dari permasalahan dari masalah yang kemarin itu yang sedang saya hadapi pada saat melakukan supervisi kemarin. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu, Pak. Ibu ingat tidak ya, eh, pada beberapa hari yang lalu pada saat kita melakukan supervisi. Nah, Iya. waktu itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Bagaimana bisa Bapak mendapat teguran dari pengawas ya, Pak? Nah, saya dikritik pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Pak, bukankah Pak Tris mengajar sudah benar kok mendapat kritikan, Pak? Dan beliau sepertinya keberatan pada waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana nih tanggapan Pak Tris dengan respon dari pengawas tersebut? Nah, sejujurnya saya sampaikan kepada beliau nih bahwa saya mengajar menggunakan berbagai macam media, salah satunya yaitu menggunakan Oh, buku teks perpustakaan. Nah, iya. kemudian saya menampilkan video-video pembelajaran sehingga Mm-mm. mendorong kreativitas anak nih, di sana anak menjadi antusias. Nah, menurut saya Mm, hal itu sudah mengacu pada kurikulum, Bu. iya. Ya, sebenarnya sudah bagus ya, Pak ya. Terus eh, jadi masalahnya begitu. Selama ini apa yang sudah Pak Tris lakukan di dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya kan menggunakan sumber buku dari perpustakaan nih, dan universitas. Lalu tapi Mm-mm. beliau itu menyalahkan kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Oh, gitu. Ya, lalu kenapa kok bisa Pak Tris nggak pakai buku teks, Pak? Nah, karena menurut saya itu uh, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah baik gitu, anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran saya. Hmm, sebenarnya sudah bagus ya, Pak ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Nah, betul sih, mungkin juga kurang pas memang karena menurut saya ternyata dari hasil pembelajaran itu ada beberapa siswa nih yang memang uh, kurang gitu atau belum mencapai Hmm, KKM yang diinginkan tuh. iya. Jadi bagaimana nih menurut Pak Tris supaya hasil belajar murid-murid itu maksimal? Nah, mungkin selanjutnya saya akan menggunakan buku teks ya sebagai standar utama. Hmm. Tapi selain itu saya tetap akan mempergunakan media-media yang kemarin saya gunakan Bu, karena menurut saya itu sudah bisa untuk disampaikan ke siswa dan lagian juga tidak apa tetap mengacu pada kurikulum Bu. Hmm. Oh, begitu. Bagus itu Pak ya. Nah, terus terang sebenarnya beberapa hari ini masalah itu mengganjal di saya gitu Bu. Jadi Hmm, saya kurang nyaman dan sehingga selalu terbawa kepikiran gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan lain jadi terbengkalai. Jadi jika saya simpulkan nih Pak ya,
yang membuat Pak Tris merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak ya. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ya Pak. Iya, saya kira begitu Bu. Dan hal itu beliau sampaikan kepada kepala sekolah gitu loh. Jadi saya pikir nanti takutnya saya dipanggil atau tidak ya Bu sama kepala sekolah. Iya ya. Nah, bagaimana nih kira-kira apa yang Pak Tris akan lakukan supaya Pak Tris nanti supaya tidak dipanggil sama kepala sekolah ya Pak ya? Saya untuk masalah ini mungkin saya akan merefleksi nih, mempersiapkan diri saya ketika nanti dipanggil oleh kepala sekolah, saya bisa menjawab alasannya yang tepat. Kemudian eh, sehingga nanti kepala sekolah bisa mengerti ya Bu ya. Hmm, gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Pak Tris sampaikan tadi nih, apa nih rencana Pak Tris ke depannya? Saya akan menemui beliau nih, menemui kepala sekolah, kemudian Ya, menceritakan masalah ini, siapa tahu beliau ada solusinya. Kemudian selanjutnya juga saya akan menemui pengawas nih, otomatis saya akan menemui dan meminta maaf pada beliau terkait dengan ya. pembelajaran selanjutnya. Pada proses pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan buku teks seperti arahan beliau gitu Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan selain itu yang akan Pak Tris lakukan? Nah selain itu saya juga tetap akan menggunakan buku teks sebagai sarana pembelajaran ya, kemudian meminta saran kepada beliau nih untuk bagaimana sih Mm-mm. pembelajaran yang baik gitu. Iya, bagus itu Pak. Saya juga setuju sih. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, nanti setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama walaupun nantinya sumber belajar yang lainnya tetap akan saya gunakan, Bu. Iya. Karena mungkin Nah, siswa sudah nyaman nih dengan apa yang sudah saya lakukan ini gitu. dengan yang sudah dilakukan dan merasa nyaman ya Pak ya. Ya ya. Nah, langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat sekali Pak. Nah, saya setuju dengan ide Bapak. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah merasa lega nih karena jujur dan bercerita dengan Ibu mengenai Iya. tadinya saya merasa takut nih mengambil langkah. Apalagi masalah ini kan sudah sampai ke kepala sekolah gitu. Saya khawatirnya takutnya nanti ada masalah di kemudian hari gitu. Iya, syukurlah Pak. Syukurlah kalau begitu kalau Bapak sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, komitmennya ya itu tadi bahwa saya akan melakukan dan proses pembelajaran itu akan menggunakan dan mengacu pada kurikulum, mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Iya, gitu. Lalu dukungan dukungan apa nih yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen komitmen itu? Itu sih sebenarnya masih dalam pikiran saya gitu ya Bu. Iya, Mungkin saya akan berkomunikasi nih dengan teman semapel gitu kan. hmm, Kalau tahu dengan begitu kita bisa saling memperingatkan dan saling bertukar informasi pengalaman gitu. iya, iya. Itu ide yang bagus sekali loh Pak. Semoga nanti dapat terselesaikan dan Bapak bekerja dengan suasana hati yang tenang ya Pak ya, tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin amin. Iya, iya Pak. Eh, Terima kasih banyak Bu atas waktunya mau mendengarkan nih keluh kesah saya, curhat saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi gitu Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Yuk.